Sumber pengetahuan. Yang disoroti pada topik sumber pengetahuan adalah bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu secara pasti. Dalam hal ini ada dua macam jawaban, yaitu dari aliran rasionalisme dan empirisme. Pertama, rasionalisme. Rasionalisme sering disebut sebagai filsafat kontinental karena tokoh-tokohnya kebanyakan berasal dari Eropa, yaitu seperti Plato, Rene Descartes, dan lain-lain. Menurut aliran rasionalisme, sumber pengetahuan berasal dari akal budi manusia. Untuk meninjau lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita bahas soal pendapat Plato dan Rene Descartes. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebutnya sebagai epistem, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah, sesuai dengan ide-ide abadi. Jadi, menurut Plato, setiap manusia sudah memiliki ide abadi dan hanya perlu mengingatnya untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, Plato tidak mempercayai sumber pengetahuan dari panca indera karena menurutnya apa yang kita tangkap melalui panca indera hanya merupakan tiruan cacat dari ide-ide tertentu yang abadi. Menurut Rene Descartes, menurutnya kita perlu meragukan segala sesuatu sampai kita mempunyai ide yang jelas dan tepat, atau clara et distincta. Hal itu disebut sebagai keraguan metodis. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan semua prasangka, tebakan, dan dugaan yang menipu karena menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan yang benar-benar punya dasar yang kuat. Hanya akal budi manusia yang dapat membuktikan bahwa ada dasar bagi pengetahuan manusia. Dan menurutnya, salah satu unsur utama yang menipu dan menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan sejati adalah pengalaman indrawi kita. Indrawi kita perlu diragukan karena contohnya panca indera menipu kita bahwa benda-benda luar angkasa itu kecil, padahal tidak. Lalu botol terlihat kosong padahal ada isinya air. Hal tersebut membuat Descartes berpendapat bahwa jika panca indera sudah pernah menipu kita sekali, maka kita tidak bisa mempercayai panca indera itu lagi. Descartes meragukan segala sesuatu sampai kepada titik dia meragukan keberadaan dirinya sendiri. Lalu dia mendapatkan jawaban dari hal itu, yaitu cogito ergo sum, atau ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa saya sedang meragukan segala sesuatu. Saya sedang berpikir, ini tidak bisa dilakukan, maka saya itu ada. Para filsuf empirisme sama halnya dengan filsuf rasionalisme. Mereka pun berusaha menemukan pembenaran dan pembuktian yang kokoh bagi pengetahuan manusia. Dan oleh karena itu, bagi kaum empirisme menolak pengetahuan yang tidak didasarkan pada bukti yang meyakinkan. Adapun perbedaan paham kaum rasionalisme dan empirisme, bagi kaum empirisme, satu-satunya pengetahuan bagi manusia adalah pengalaman dan pengamatan panca indera yang memberikan data dan fakta bagi pengetahuan kita. Ada 3 ciri-ciri kaum empirisme. Yang pertama, bagi kaum empirisme, pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal. Yang kedua, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Dan yang ketiga adalah menekankan bukti, terutama yang ditemukan karena percobaan. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi pada pandangan empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa pembenaran logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapatkan tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan dari indrawi kita. Dan yang terakhir, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.
Menurut John Locke, paham empirisme merupakan semua konsep atau ide yang mengungkapkan pengetahuan manusia bersumber dari pengalaman manusia yang berasal dari refleksi yang diberikan oleh panca indera. Ia pun berpendapat bahwa sebelum manusia mengalami sesuatu, pikiran manusia belum berfungsi atau masih kosong. Situasi itu diibaratkan seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Seperti halnya John Locke, David Hume menganut paham empirisme bahwa semua materi pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi kita. Dengan demikian, ia menolak paham rasionalisme bahwa pengetahuan berasal dari akal manusia. Sebuah sintesis. Unsur sintesis. Jika dilihat dari pandangan kedua aliran sebelumnya, terlihat keduanya sangat ekstrim. Keduanya keliru karena terlalu ekstrim menganggap pengetahuan hanya bersumber dari satu hal saja, entah akal budi maupun pengalaman manusia. Aristoteles menolak pendapat Plato bahwa pengetahuan hanyalah ingatan akan ide-ide abadi. Aristoteles menyatakan tidak ada sesuatu pun dianggap sebagai akal budi yang tidak terlebih dahulu dalam indera. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia tercapai sebagai hasil kegiatan manusia yang mengamati kenyataan yang banyak, lalu menarik unsur-unsur universal dari partikular. Jadi pengetahuan diperoleh dengan jalan abstraksi yang dilakukan atas bantuan akal budi terhadap kenyataan yang bisa diamati. Bagi Aristoteles, akal budi hanya melakukan abstraksi atas data yang diperoleh melalui pengamatan. Maka supaya pengetahuan bisa tercapai, dibutuhkan baik pengamatan maupun akal budi. Immanuel Kant adalah filsuf yang paling berjasa mendamaikan kedua pandangan aliran ini. Menurutnya, pengetahuan baik panca indera maupun akal budi dan proses penalaran sama-sama ikut berperan bagi lahirnya pengetahuan manusia. Menurut Kant, mengalami dunia dan berpikir tentang dunia sesungguhnya berkaitan satu sama lain. Menurut Immanuel Kant, ada dua unsur yang ikut melahirkan pengetahuan manusia. Yang pertama adalah kondisi eksternal manusia yang menyangkut benda-benda yang tidak bisa kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan panca indera kita. Ini yang disebut sebagai objek material dari pengetahuan. Singkatnya, benda sebagaimana ditangkap panca indera dan hanya diketahui melalui panca indera. Yang kedua adalah kondisi internal yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ini menyangkut kategori ruang dan waktu serta hukum sebagai sebab akibat. Ini yang disebut sebagai objek formal pengetahuan. Singkatnya, objek sebagaimana ditangkap secara a priori dengan akal budi manusia sebagai terjadi dalam ruang dan waktu dan dalam kaitan sebab akibat tertentu. Kategori-kategori a priori itu memungkinkan kita membayangkan sesuatu terjadi tanpa harus didasarkan pada fakta tertentu. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa ada dua cara yang saling terkait dan menunjang satu sama lain untuk bisa sampai pada suatu pengetahuan. Pertama, secara empiris, yaitu dengan mengacu pada pengalaman dan pengamatan indrawi. Pada bagaimana benda atau objek tertentu tampak pada kita melalui panca indera. Yang kedua, suatu objek hanya bisa ditangkap oleh panca indera kalau kita sudah mempunyai kategori-kategori tertentu. Pengetahuan memang didasarkan pada pengalaman indrawi, tetapi pengalaman indrawi itu hanya mungkin terjadi dalam bentuk-bentuk bawaan tertentu yang ada dalam diri manusia, berupa ruang dan waktu serta hukum sebab dan akibat. Berdasarkan pemikiran Kant tersebut, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bagi Immanuel Kant, manusia sungguhnya sudah punya bakat untuk mengetahui sesuatu. Bakat ini sudah punya bentuk tersendiri sehingga segala sesuatu yang dikenalnya melalui panca indera selalu diterima dan diolah menurut bentuk atau sudut pandang ini. Yang kedua, Immanuel Kant tidak hanya mendamaikan empirisme dan rasionalisme, melainkan juga mendamaikan metode induksi yang diandalkan kaum empirisme dengan metode deduktif yang diandalkan kaum rasionalis. Yang keempat, pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Istilah a priori secara harfiah mempunyai pengertian yaitu dari yang lebih dulu atau sebelumnya. Sedangkan istilah a posteriori berarti dari apa yang sesudahnya. Menurut Aristoteles, A lebih dulu dari B
jika dan hanya jika B tidak bisa ada tanpa A. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh filsuf-filsuf modern seperti Leibniz dan Kant. Menurut Leibniz, mengetahui realitas secara a posteriori berarti mengetahui berdasarkan apa yang ditemukan secara aktual di dunia ini, yaitu melalui panca indera. Sedangkan mengetahui secara a priori berarti memahami apa yang menjadi sebabnya, apa yang menimbulkan, dan apa yang memungkinkan hal itu terjadi, atau mengetahui kebenaran yang berasal dari akal budi. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kant mengambil kesimpulan bahwa pembedaan antara a posteriori dan a priori sebagai pembedaan antara apa yang berasal dari pengalaman dan apa yang berasal dari bukan pengalaman. Pembedaan tersebut kemudian dikembangkan pula menjadi pembedaan antara proposisi. Sebuah proposisi a posteriori adalah proposisi yang kebenarannya hanya bisa diketahui dengan merujuk pada pengalaman tertentu. Contohnya, kerusuhan akhir-akhir ini didalangi oleh pihak ketiga. Kebenarannya hanya bisa dibuktikan dengan mengajukan pihak ketiga sebagai dalangnya dengan berbagai bukti yang dipercaya. Sebaliknya, proposisi a priori adalah proposisi yang kebenarannya bisa diketahui lepas dari pengalaman. Proposisi ini dapat dibuktikan kekeliruannya atau dibuktikan sebagai salah hanya dengan mengandalkan akal budi, tanpa harus merujuk pada pengalaman apapun. Misalnya, proposisi a priori berbunyi, kerusuhan akhir-akhir ini disebabkan oleh kesenjangan sosial. Premisnya, kesenjangan sosial menyebabkan sebagian warga yang miskin merasa dirugikan, merasa tidak adil, dan karena itu tidak dapat menerima kenyataan sosial seperti itu. Akibatnya, kalau kenyataan sosial itu tidak diperbaiki, mereka akan berontak untuk mengubah kenyataan sosial itu dengan mengadakan demonstrasi atau berbagai kerusuhan lainnya. Karena kenyataan sosial sekarang ini tidak banyak berubah, bisa dipastikan bahwa kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh kesenjangan sosial. Secara a priori, hal tersebut betul, tapi secara empiris atau a posteriori belum tentu betul. Proposisi a priori berarti menyuguhkan pembuktian kebenarannya sendiri, atau kebenarannya berasal dari proposisi itu sendiri. Ada juga anggapan bahwa pembedaan antara a posteriori dan a priori juga berlaku bagi pembedaan yang diberikan oleh Kant antara putusan sintesis dan putusan analitis. Putusan sintesis adalah putusan di mana predikatnya menambahkan sesuatu pada subjeknya. Misalnya, semua mahasiswa Atmajaya pandai. Putusan sintesis tersebut justru menjelaskan sesuatu yang belum dengan sendirinya terkandung dalam subjeknya. Sebaliknya, putusan analitis adalah putusan di mana predikatnya tidak menambahkan apa-apa pada subjeknya. Seperti contohnya, semua bujangan tidak berkeluarga, semua suster adalah wanita, atau semua suami beristri. Ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut Kant, ada juga pengetahuan sintesis a priori. Misalnya, setiap peristiwa ada sebabnya. Itu adalah proposisi a priori, kebenarannya diketahui secara a priori lepas dari pengalaman apapun. Akan tetapi, proposisi ini bukanlah analitis karena predikatnya menjelaskan sesuatu yang baru pada subjeknya.